teknis lomba dan poin. Di sini kita ada 3 sesi. Sesi wajib 7 soal, jawaban benar nilai 100, jika salah nilai 0. Sesi lempar ada 3 soal. Ini hampir sama dengan soal wajib, tapi bedanya nanti akan dilempar. Dilemparnya ke regu yang di sebelah. Contoh misalnya regu A, jawabannya salah, kita lempar ke regu B. Dari regu B, kalau salah juga kita lempar ke regu C. Cuma bedanya di babak lempar, regu yang menerima lemparan jika salah nilai dikurangi 50. Jika benar nilainya 100. Selanjutnya nanti di sesi rebutan, ini hanya 10 soal, jadi adik-adik akan menekan belnya. Bel masih, nah ini dia jawaban benar 100, jika salah nilai dikurangi 100. Bisa dipahami adik-adik, minimal yang sesi pertama. Jadi di sesi pertama ini ada 7 soal. Adik-adik sebaiknya menyampaikan jawabannya karena tidak ada pengurangan nilai di sesi ini. Bisa dipahami? Baik, kita mulai dengan regu A. Ya, soalnya kita buka. Siap regu A? Ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Apa nama tradisi penggunaan batu besar untuk kepercayaan titik-titik? Waktu habis. Silakan Hanjuri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar yaitu megalitikum. Ya, sayang sekali jawabannya 0 untuk soal yang pertama. Ya, aplaus dulu untuk peserta kita yang didapat. Soal yang kedua, sebutkan nama dinasti yang memerintah kerajaan Tarumanegara. Waktu habis, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya adalah Taruma. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang kedua. Dijawab aja semampunya, mana tahu itu benar jawabannya nanti ya, karena di sini tidak ada pengurangan poin. Selanjutnya soal nomor 3. Suku Rejang terdapat di provinsi titik-titik. Jawab benar. Bagaimana dengan Juri? Jawabannya salah. Yang benar adalah di Provinsi Bengkulu. Ya, sayang sekali 0 untuk regu A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Apa istilah untuk benda asli peninggalan masa lalu yang memiliki nilai sejarah? Artefak. Bagaimana dengan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu A. Baik, kita lanjut. Berapa luas lahan yang disediakan pemerintah Kota Padang untuk pembangunan Museum Aditya Warman? Meter. Ya, bagaimana dengan Juri? Jawabannya salah. Yang benar adalah 2,5 hektar. Ya, sayang sekali. Ya, kalau 1000 semangat. Kalau 1000 meter masih hanya untuk bangunan, belum taman. Baik, kita lanjut soal yang ke-6. Museum yang menyimpan peninggalan manusia purba Homo erectus di Indonesia adalah titik-titik. Museum Zoologi. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Yang benarnya adalah Museum Tritium. Ya, 0 untuk soal yang ke-6. Kita lanjut soal nomor 7. Lagu Lancang Kuning berasal dari daerah mana? Jambi. Bagaimana? Jawabannya salah. Jawaban yang benar itu Riau. Baik, applause dulu
Grup B siap? Siap. Soal yang pertama. Dalam perjanjian Linggarjati, selain Sumatera dan Jawa, wilayah manakah yang diakui Belanda sebagai bagian Republik Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Madura. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk grup B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Rumah siapa yang digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bismillahirrahmanirrahim. Laksamana Muda Maida. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk grup B. Soal nomor 3. Perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda tentang waktu proklamasi melahirkan peristiwa apa? Rengas Dengklok. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk grup B. Soal nomor 4. Masyarakat berbagai daerah di Sumatera mempunyai tradisi menenun. Kain tenun khas Batak berbentuk selendang disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulas. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Ya, 100 untuk grup B. Soal nomor 5. Masyarakat Minangkabau mempunyai banyak tradisi seni pertunjukan. Apa nama seni pertunjukan rakyat Minangkabau yang menggabungkan berbagai unsur seni, cerita, tari, dan musik? Bismillahirrahmanirrahim. Menandai. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Ya, 100 untuk grup B. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Tempat yang menjadi cikal bakal Museum Manusia Purba Sangiran Klaster Kriwilan adalah titik-titik. Semedo. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Jawabannya adalah pendopo Kelurahan Kriwilan. Ya, sayang sekali. Untuk soal yang ke-6. Kita lanjut soal nomor 7. Proses perubahan zat organik menjadi mineral dalam kurung anorganik sehingga membantu disebut dengan titik-titik. Mineral. Bagaimana Dewan Juri? Sama sekali jawabannya salah. Jawabannya benar adalah fosilisasi. Ya, sayang sekali. Untuk grup B 0 di soal nomor 7. Untuk skor di sesi pagi ini Regu A 100 dan Regu B 500. Kita aplaus dulu untuk semua tim yang ada di sini. Selanjutnya soal untuk grup C. Pertanyaan pertama untuk regu C. Sudah siap regu C? Pertanyaan nomor 1. Apa fungsi utama Mekara? Tempat untuk disembah-sembah pada zaman dahulu. Bagaimana Dewan Juri? Tempat atau alat yang digunakan untuk menyembah pada zaman penunggu. Jawabannya salah. Yang benar adalah alat upacara. Sayang sekali skor 0 untuk pertanyaan pertama. Tetap semangat karena kita masih ada 6 soal lagi. Tim C. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan nama kerajaan Hindu di Jawa Barat abad ke-5. Tarumanegara. Bagaimana Dewan Juri?
juri. Tepat sekali, jawabannya benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan nomor 3 untuk grup C. Bapedau adalah budaya tradisi asli dari suku titik-titik. Jika tidak tahu bisa menjawab pas. Gimana dengan juri? Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah hidup. sayang sekali skor 0 untuk pertanyaan yang ketiga. Tetap semangat untuk semua tim grup C. Kita masih ada 4 pertanyaan lagi. Pertanyaan keempat untuk grup C. Kompleks percandaian Hindu terbesar di Indonesia yang termasuk cagar budaya nasional adalah titik-titik. Candi Muara Takus. Bagaimana dengan juri? Salah, yang benar adalah Candi Prambanan. Perlu untuk para peserta biar semakin semangat. Pertanyaan kelima untuk grup C. Dalam pengelolaan koleksinya, museum wajib melakukan kegiatan pelestarian yang disebut titik-titik. Pembugaran. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Jawaban yang benar yaitu konservasi. Sayang sekali skor 0 untuk pertanyaan nomor 5. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 untuk grup C. Konsentrasi. Monumen di Hills dibangun untuk menghormati siapa? Dewa. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah Andreas Victor Michels. Michels saya sudah benar soalnya nanti. Sayang sekali jawabannya skornya 0 untuk grup C. Pertanyaan nomor 7 untuk grup C. Lagu daerah Kicir-Kicir berasal dari provinsi mana? DKI Jakarta. Gimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan pertama untuk grup D. Apa benda hias yang dibuat pada masa perundagian? Sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benarnya adalah perhiasan. Sayang sekali skor 0 untuk grup D. Pertanyaan kedua untuk grup D. Sebutkan siapa nama Raja Kutai yang mengadakan upacara Yupa. Waktu habis, sayang sekali. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benarnya adalah Bulawarman. Sayang sekali skor 0 untuk grup D. Applause dulu untuk para peserta biar tidak rugi. Semangat. Masih ada pertanyaan 5 lagi untuk grup D. Pertanyaan ketiga untuk grup D. Makanan khas dari Provinsi Sumatera Selatan yang terbuat dari campuran ikan dan sagu disajikan bersama dengan cuko yang pedas adalah Papeda. Gimana Dewan Juri? Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah pempek. Sayang sekali skor 0 untuk grup D. Sekarang pertanyaan keempat untuk grup D. Perhatikan. Songket sering digunakan dalam pakaian adat perempuan Minangkabau yang disebut
juga berfungsi sebagai pusat titik-titik. Tempat pembelajaran informal. Bagaimana Dewan Juri? Salah, jawaban yang tepat adalah sebagai pusat informasi. Sayang sekali, skor 0 untuk grup D. Pertanyaan ke-6 untuk grup D. Di jalan apakah Museum Aditya Warman berlokasi? Jalan Diponegoro. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Jawaban dari D. Poin 100 untuk grup D. Aplaus untuk grup D. Pertanyaan ke-7 untuk grup D. Lagu Sinanggar Tulo berasal dari daerah mana? Sumatera Utara. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup D. Selanjutnya grup E. Pertanyaan pertama untuk grup E. Apa teknologi utama yang dikenal pada masa perundagian? Sayang sekali, jawaban yang benar dari Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah lokal. Sayang sekali, skor 0 untuk grup E. Pertanyaan yang kedua. Apa nama prasasti Tarumanegara yang paling terkenal? Gimana Dewan Juri? Jawabannya adalah prasasti Tugu. Sayang sekali, skor 0 untuk grup E. Pertanyaan ketiga untuk grup E. Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali memiliki atraksi balapan hewan berupa kerbau yang dikenal dengan nama titik-titik. Jawab saja, siapa tahu benar. Pas. Sayang sekali. Gimana Dewan Juri? Jawabannya itu Markopo. Sayang sekali, skor 0 untuk grup E. Itu grup E. Tetap semangat grup E, masih ada pertanyaan lagi. 4 soal lagi untuk grup E. Soal yang keempat adalah seni pertunjukan tradisional Minangkabau yang menggabungkan tari, musik, dan drama disebut waktu habis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah rantai. Sayang sekali, skor 0 untuk grup E. Pertanyaan yang kelima untuk grup E. Nama Balai Kirti yang digunakan pada Museum Kepresidenan memiliki arti balai titik-titik. Nasional. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Yang benar adalah Balai Kemuliaan. Sayang sekali, skor 0 untuk grup E. Aplaus dulu untuk grup E, kayaknya sangat bagus. Semangat grup E, karena masih ada pertanyaan untuk grup E. Pembangunan Museum Aditya Warman dimulai pada tahun anggaran berapa? 1974. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup E. Pertanyaan ke-7 untuk grup E. Siapa pencipta lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda? Waktu habis. Bagaimana Dewan Juri?
Jawabannya adalah Alfred Simanjuntak. Sayang sekali tidak terjawab. Untuk sesi ini grup E mendapatkan poin sebanyak 100. Tepuk tangan untuk grup E dan semoga Kita lanjut untuk regu F. Regu F siap? Ya. Ya, sebentar soalnya lagi dibuka. Ya, peraturannya masih sama. Jawaban benar nilai 100, jika salah nilai 0. Regu F siap ya? Kita mulai dengan soal yang pertama. Apa nama benda perunggu berbentuk wadah langsing? Oke, Minggu. Sarkofagus. Bagaimana Dewan Juli? Salah, jawaban yang benar adalah bejana perunggu. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Soal yang kedua. Nama prasasti bukti Kerajaan Kutai disebut apa? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar, prasasti Pak. Ya, 100 untuk kedua. Aku tidak nyaman. Ya, volume suaranya lebih dikeraskan lagi ya. Soal nomor 3. Kuliner khas dari masyarakat di Pulau Belitung yang menggunakan daging sapi, kambing, atau ayam sebagai bahan utamanya adalah gangen. bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal nomor 4. Motif songket Minangkabau biasanya terinspirasi dari titik-titik. Rumah adat Minangkabau. Bagaimana Dewan Juri? Salah, jawabannya adalah alam dan filosofi adat. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 secara khusus mengatur tentang titik-titik. Cagar budaya. Jawabannya benar. 100 untuk soal yang kelima. Kita lanjut soal nomor 6. Pada masa kolonial Belanda, monumen apa yang pernah berdiri di lokasi Museum Adi Tewarman? Tugu Mitchell, Monumen Mitchell. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk grup F. Soal nomor 7. Lagu Indung-Indung berasal dari daerah mana? Kalimantan Timur. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk grup F. Total skor grup F di sesi pertama 500. Aplaus dulu untuk peserta kita semuanya. Baik, kita lanjut ke babak lempar. Di sini yang dilempar bukan batu tapi soal ya. Jadi jangan takut-takut untuk menjawab. Sebaiknya disarankan berhati-hati karena jika salah yang menerima lemparan akan mendapatkan pengurangan poin 50. Tapi ini soal wajib. Contoh regu A dapat soal 3, jika salah nilainya 100, jika benar nilainya 100, jika salah nilainya 0. Tapi jika dilempar ke regu B benar jawabannya 100, jika salah nilai dikurangi 50. Jika B tidak menjawab, kami kasih kesempatan satu lagi ke regu C. Ya, jadi dia dilempar. Nanti A dan B akan dapat lemparan dari regu F. Di semuanya dapat. Ya, bisa dipahami? Ya, kita mulai dengan soal yang pertama untuk regu A. Regu A siap? Soal yang pertama. Apa nama bangunan batu tempat meletakkan sesaji? Ya, waktunya habis. Kami lempar ke regu B. Kami lempar ke regu C. Dolmen. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu C.
nomor 2. Motif yang dipergunakan dalam kain batik khas Bengkulu adalah titik-titik. Motif mendalam. Bagaimana dengan juri? Jawabannya benar atau salah? Motif mendalam. Salah. Baik, kita lempar ke regu B. Pas. Kita lempar ke regu C. Pas. Baik, silakan dengan juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar itu kaligrafi Arab. Ya, 0 untuk regu A. Kita lanjut soal terakhir untuk regu A. Proses terbentuknya fosil biasanya berlangsung sangat lama hingga mencapai jutaan titik-titik. Yang tahu? Bagaimana dengan juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu A. Baik, kita lanjut ke regu B. Regu B siap? Siap. Peraturannya masih sama. Lagu Cik Cik Periuk berasal dari provinsi titik-titik. Sumatera Utara. Bagaimana dengan juri? Salah. 0 untuk regu B. Kita lempar ke regu C. Kalimantan Barat. Bagaimana dengan juri? Betul. Ya, 100 untuk regu C. Kita lanjut soal nomor 2 untuk regu B. Sebutkan lembaga pemerintah yang menerima penyerahan rumah Basuki Abdullah. KAPPI. Bagaimana dengan juri? Salah. 0 untuk regu B. Kita lempar ke regu C. Pas. Kita lempar ke regu D. Pas. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Namun sebelum itu kita sampaikan dulu, kita minta dewan juri untuk menyampaikan soal yang benar. Jawaban yang benar. Jawaban yang benarnya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ya. Sayang sekali 0 untuk regu B ya. Kita lanjut soal nomor 3. Perguruan yang didirikan Ki Hajar Dewantara adalah titik-titik. Taman Siswa. Bagaimana dewan juri? Benar. Ya, 100 untuk regu B. Aplaus dulu untuk peserta kita pagi ini. Dan kita lanjut ke regu C. Regu C siap? Soal yang pertama. Apa nama benda perubu berbentuk genderang besar? Negara. Bagaimana dewan juri? Benar. Ya, 100 untuk regu C. Diharapkan peserta harus menjawab dengan waktu yang lebih cepat lagi dalam waktu 5 detik. Baik, kita lanjut soal nomor 2 untuk regu C. Tarian tradisional Bali yang menggunakan topeng dan kostum hewan dikenal dengan tarian titik-titik. Gajah. Bagaimana dewan juri? Salah. Kita lempar ke regu D. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Ya, bagaimana dewan juri? Jawaban yang benarnya? Jawaban yang benar adalah barongket. Ya, sayang sekali 0 untuk sebuah regu ya. Kita lanjut soal yang terakhir untuk regu C. Perjuangan rakyat Yogyakarta pada masa revolusi dilakukan untuk melawan titik-titik. PPKI. Bagaimana dewan juri? Salah. Baik, kita lempar ke regu D.
Bob. Yes. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Baik, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya adalah untuk melawan Belanda. Ya, sayang sekali 0 untuk semua regu. Total skor di sesi kedua ini sementara regu A 200, regu B 600, dan regu C 500. Kita aplaus untuk peserta di sini semuanya. Ya, kita lanjut ke regu D. Sebenarnya di babak lemparan ini ada kesempatan bagi regu D semuanya untuk menambah poin karena setiap regu mendapatkan kesempatan. Jadi disarankan regu yang utama menjawab semampunya karena tidak ada pengurangan nilai kecuali yang menerima lemparan. Siap regu D? Baik, kita lanjut soal yang pertama. Boleh adik-adik bantu angkat mic-nya dulu, dipegang mic-nya masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, soal yang pertama untuk regu D. Apa contoh warisan prasejarah dalam bidang mata pencaharian? Ya, silakan jawab. Nomi Masudika. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Ya, kita lempar ke regu E. Pas. Kita lempar ke regu F. Baik, Dewan Juri jawaban yang benarnya adalah Jawaban yang benar adalah bercocok tanam. ya, sayang sekali 0 untuk semua regu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Aksara yang dipergunakan dalam surat Ulu yaitu produk tradisi tulis di Sumatera Selatan adalah titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Kita lempar ke regu F. Kaganga. Bagaimana Dewan Juri jawaban yang benarnya? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu F. Selanjutnya, soal nomor 3 untuk regu D. Istilah Paleolitikum dalam kajian prasejarah memiliki arti zaman titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu E. Pas. Kita lempar ke regu F. Zaman batu tua. Ya, bagaimana Dewan Juri? Pakai mic. Zaman batu tua. Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu F. Aplaus untuk peserta kita hari ini. Kita lanjut ke soal pertama untuk regu E. Sebelum itu saya mau sebutkan dulu total skor sampai saat ini. Regu A 200, regu B 600, regu C 500, regu D 200, regu E 100, dan regu F 700. Mari aplaus untuk peserta kita di depan yang tetap semangat. Soal nomor 1 untuk regu E. Regu E siap? Apa logam yang paling banyak digunakan pada masa perundagian? Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. 100 untuk regu E. Soal nomor 2. Geringsing tenganan merupakan kain tenun yang berasal dari daerah titik-titik. Kita lempar ke regu F. Bali. Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu F. Ya, selanjutnya soal yang terakhir untuk regu E. Situs Sangiran dikenal sebagai salah satu pusat penelitian tentang titik-titik. Pas. Kita lempar ke regu F. Manusia purba. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Ya, 100 untuk regu F. Kita lanjut untuk regu F. Siap regu F? Siap. Ya. Di sini juga siap-siap regu A dan B ya untuk menerima lemparan soal.
Soal yang pertama untuk regu F. Apa nama hasil seni logam berbentuk manusia atau hewan? Arca. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Ya, kita lempar ke regu A. Pas. Kita lempar ke regu B. Pas. Baik Dewan Juri, jawaban yang benarnya adalah Patung. patung. Ya, sama-sama. Arca sama patung bukannya sama ya? Pak, boleh pakai mic-nya aja Pak untuk penjelasannya. Di sini jawabannya adalah patung, bukan arca. Gitu. Dibahas logam. Baik, Ibu Panitia, setelah kami diskusi, ini memang soalnya rancu ya, jawabannya rancu gitu ya. Di sini jawabannya patung. Patung itu tidak ada nilainya, maksudnya nilai religiusitasnya tidak ada, nilai nilai keagamaannya atau kepercayaannya itu tidak ada kalau di patung gitu ya. Akan tetapi kalau dalam pertanyaannya adalah seni logam berbentuk manusia dan hewan, itu adalah buatan dari nenek moyang kita, itu nilai-nilai religiusitasnya ada, nilai magicnya ada, nilai magicnya ada, maka itu jawabannya memang arca. Jadi kami putuskan bahwa jawabannya benar. Kita lanjut soal yang kedua. Lagu Gending Sriwijaya berasal dari provinsi titik-titik. Sumatera Selatan. Jawabannya benar. Nah, 100 untuk kedua. Selanjutnya soal nomor 3. Istilah Neolitikum dalam kajian prasejarah memiliki arti zaman titik-titik. Zaman batu muda. Bagaimana Dewan Juri? Mana jawaban yang benar, batu baru atau batu muda? Ulang lagi. Diulang lagi dalam hitungan ketiga. Batu muda. Jadi ini kan orang sejarah semua di sini. Kita belajar masalah prasejarah dalam konteks periodisasi zaman masa sejarah itu memang ada batu tua, ada batu muda. Batu muda itu sering juga disebut dengan batu baru. Jadi kalau putuskan jawabannya benar. 100 untuk. Baik, total skor di sesi ke pertama dan kedua ini, regu A 200, regu B 600, regu C 500, regu D 200, regu E 200, dan regu F 1200. Aplaus untuk semua peserta kita dulu. Sekarang kita akan memasuki sesi
tim sudah siap dengan belnya? Coba kita tes dulu belnya. Grup A, grup B, C, D, E, F. Coba F, tekan terus. Yang grup lain coba tekan. Oke, berhenti. Oke, jadi saat stop sudah. Nah, sekarang berhenti. Jika satu tim sudah menekan, tekan terus dulu agar tim lain tidak bisa ikut menekan. Oke, jadi bisa ketahuan siapa yang pertama kali menekan. Peraturannya untuk sesi rebutan ini, setiap peserta yang berhasil menjawab soalnya dengan benar akan mendapatkan skor 100. Namun jika salah menjawab, maka nilainya akan dikurangi 100. Dan jika ada peserta yang memencet bel sebelum soal selesai dibacakan, maka dia harus menjawab soal tersebut dan soal tidak akan dilanjutkan. Jadi harap dengarkan soalnya dengan teliti sebelum memencet bel, oke? Kita akan memulai sesi rebutan. Baik. Semua tim sudah siap? Dengarkan pertanyaannya dengan konsentrasi. Pertanyaan yang pertama. Pada masa Orde Baru, semua organisasi diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah waktu habis. Kesempatan kedua untuk tim yang ingin menjawab. Waktu habis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah asas tunggal. sayang sekali skor 0 untuk semua tim. Masih ada kesempatan 9 soal lagi untuk perebutan. Pertanyaan kedua untuk semua tim. Perhatikan. Ki Hajar Dewantara sebelum memakai nama tersebut dikenal dengan nama grup F, silakan. Pakai mic-nya. Suwati Suryaningrat. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya benar. Poin 100 untuk grup F. Pertanyaan nomor 3. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Poin 100 untuk grup F. Pertanyaan nomor 4. Pada masyarakat manakah terdapat rumah adat Tongkonan? Grup C, silakan. Toraja. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan kelima. Nama lain dari zaman Batu Madia adalah Mesolitikum. bagaimana Dewan Juri? Benar. Poin 100 untuk grup F. Pertanyaan keenam. Prasasti Kebon Kopi merupakan prasasti peninggalan grup C, silakan. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Poin 100 untuk grup C. Pertanyaan ketujuh. Pada tahun 1949, Basuki Abdullah memenangkan sayembara melukis Ratu Belanda. Siapakah nama Ratu Belanda tersebut? Grup B, silakan. Ratu Wilhelmina. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Kesempatan kedua untuk grup lainnya. Grup F, silakan. Ulangi lagi. Oke. Suaranya kerasnya suaranya. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Poin 100
F dan poin -100 untuk pertanyaan ke-8. Sebutkan nama jalan, tempat museum perumusan naskah proklamasi masa sekarang. Regu B, silakan. Jalan Pegangsaan Timur. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Kesempatan kedua untuk grup lainnya. Waktu habis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar adalah Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Pertanyaannya masa sekarang, bukan pada masa tahun 45 ini. sayang sekali skor -100 untuk grup B. Pertanyaan ke-9. Siapa yang meresmikan Museum Manyarejo? Waktu habis. Kesempatan kedua. Waktu habis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah Jawaban yang benar yaitu Profesor Dr. Kacung Marijan. sayang sekali skor 0 untuk semua tim. Soal rebutan terakhir nomor 10. Suntiang Pisang Sapara berasal dari nagari mana? Grup F, silakan. Nagari Tarap. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Skor terakhir untuk babak penyisihan zona C kali ini adalah Regu A dengan poin 200, Regu B dengan skor 400, Regu C dengan skor 700, Regu D dengan skor 200, Regu E skor 200, dan Regu F dengan skor 1700. Dengan skor kali ini, maka kita dapat menemukan perwakilan dari zona C yang akan maju ke babak final